Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pengenalan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dan bagaimana kedua bahasa ini terkait satu sama lain secara historis. Asal-usul bahasa Melayu. Bahasa Melayu berasal dari daerah Sumatera bagian selatan di Jambi. Penemuan tersebut diperkirakan sekitar tahun 620 Masehi yang kemudian menyebar di daerah Riau dan semenanjung Tanah Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun hingga bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia awalnya merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Pada persiapan Kongres Pemuda tahun 1926, para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan bahasa Indonesia. Dan hal ini pun disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Hal itu ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Persamaan dan perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dalam hal kosakata, tata bahasa, dan pengucapan. Yang pertama, persamaan dari kosakata yaitu hilang, adik, dan pencuri. Sedangkan perbedaannya sepatu, kasut, sepeda, basikal, biskuit, biskut, dan juga lain-lain. Kemudian dari tata bahasa. Bahasa Melayu merupakan adaptasi dari bahasa Inggris. Ejaan alfabet juga dari bahasa Inggris seperti A, B, C, dan menggunakan afiks yang memiliki sedikit perbedaan. Sedangkan bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Belanda, Portugis, Arab, Persia, Spanyol, Hokkien, dan lain-lain. Dan juga merupakan serapan dari bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Betawi, Bali. Bahasa Indonesia juga menggunakan sistem alfabet ABC yang mirip ejaan alfabet Belanda, A, B, C. Yang terakhir dari segi pengucapan. Pada bahasa Melayu baku, huruf konsonan R di akhir kata biasanya dihilangkan, sehingga vokal yang mendahuluinya menjadi vokal panjang. Di sisi lain, huruf R dalam bahasa Indonesia dilafalkan dengan penuh. Bahasa Melayu juga seringkali menggunakan akhiran huruf E. Contohnya, rumah disebut rumah, saya disebut saya, buka disebut buke. Selanjutnya ada bagaimana perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. A. Kolonialisme. Kolonialisme pada mulanya bahasa Melayu sekedar untuk tujuan praktis, yaitu agar berkomunikasi baik dengan orang Melayu sendiri ataupun non-Melayu. Pandangan ini disadari oleh orang asing yang datang ke wilayah Nusantara. Para pedagang dan misionaris lebih memilih bahasa Melayu sebagai lingua franca, jauh sebelum Belanda datang ke wilayah Nusantara. Bahasa Melayu sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung dan bahasa perniagaan yang penyebarannya telah melewati wilayah Nusantara. Bahkan, orang-orang Portugis yang hendak berniaga menekankan pentingnya bahasa Melayu jika ingin mencapai hasil yang baik dalam perniagaannya. Selanjutnya, B. Globalisasi. Globalisme, perkembangan bahasa Indonesia dan Melayu dalam era globalisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang berhubungan dengan kemajuan teknologi, komunikasi global, dan interaksi budaya. Berikut adalah beberapa cara globalisasi memengaruhi kedua bahasa ini. Perkembangan teknologi dan media sosial,
penyeragaman budaya populer, serta imigrasi dan multikulturalisme. Dan yang terakhir, ada C, perkembangan teknologi. Perkembangan bahasa Indonesia dan Melayu yang dipengaruhi oleh teknologi merujuk pada perubahan dan evolusi kedua bahasa tersebut sebagai akibat dari kemajuan teknologi, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi. Teknologi seperti internet, media sosial, perangkat lunak, dan aplikasi digital telah mempercepat penyebaran kosakata baru, memodifikasi tata bahasa, serta memfasilitasi adopsi kata-kata asing, terutama dari bahasa Inggris. Proses ini menciptakan bahasa yang lebih dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sambil memperkenalkan istilah dan konsep baru yang terkait dengan inovasi teknologi. Pengaruhnya sendiri melalui internet dan media sosial, serta media dan hiburan digital. Diskusikan peran bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dalam identitas nasional negara masing-masing, Indonesia dan Malaysia. Bagaimana bahasa-bahasa ini mempengaruhi budaya dan masyarakat? 1. Bangsa Indonesia dalam identitas nasional Indonesia. Pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia digunakan sebagai identitas penengah dan dimaksudkan menjadi pemicu atas kesadaran untuk bersatu di antara ratusan suku dan budaya di Indonesia. Bahasa administrasi dan pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan untuk segala aktivitas dalam negeri. Dengan ini, diharapkan segala kegiatan komunikasi dapat memicu keseragaman antar masyarakatnya. Ekspresi budaya. Bahasa Indonesia diharapkan dapat mempermudah seniman dalam menyampaikan ide, gagasan, dan apresiasi kepada khalayak umum melalui karya sastra, puisi, teater, dan lain-lain. 2. Bahasa Melayu dalam identitas nasional Malaysia. Bahasa Melayu dan bahasa Melayu digunakan sebagai tanda dari dominasi bahasa di etnis Melayu, yang merupakan etnis terbesar dan paling terpengaruh dalam struktur sosial dan politik negara. Alat kebijakan sosial dan ekonomi. Bahasa Melayu digunakan untuk memperkuat integrasi dan etnis dan membangun rasa identitas nasional yang inklusif. Pelestarian dan perkembangan budaya Melayu. Bahasa Melayu tidak hanya menjadi alat komunikasi, tapi juga sebagai sarana untuk mempertahankan tradisi, nilai-nilai, dan kesenian Melayu, contohnya syair, pantun, hikayat, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima ada bagaimana tantangan dan peluang yang dihadapi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di era digital. Berikan contoh konkret dan usulan solusi untuk melestarikan dan mengembangkan kedua bahasa ini. Jadi yang pertama tantangannya itu ada dominasi bahasa Inggris. Bahasa Inggris sering menjadi pilihan utama dalam konten digital sehingga mengurangi penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Yang kedua ada konten yang terbatas, yaitu meskipun ada banyak konten dalam kedua bahasa ini, masih ada kekurangan dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan budaya. Selanjutnya ada peluangnya, yaitu platform digital atau yang disebut dengan media sosial dan aplikasi berbasis web memberikan ruang bagi pengguna untuk berkomunikasi dan berkarya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Yang kedua, peluangnya ada kreativitas konten, yaitu munculnya konten kreatif seperti vlog, podcast, dan blog dalam kedua bahasa ini dapat menarik perhatian generasi muda. Contoh konkretnya yaitu yang pertama ada media sosial, yaitu kampanye bahasa di platform seperti Instagram dan TikTok dapat meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia dan Melayu di kalangan anak muda. Usulan solusinya pendidikan dan pelatihan, yaitu mendorong kurikulum bahasa di sekolah-sekolah untuk mencakup keterampilan digital seperti penulisan konten online. Nah, dari bahasa Malaysia dan Indonesia memiliki kesamaan dan perbedaan, dan berikut merupakan persentase perbedaan dan persamaan bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia. Diperkirakan sekitar 70-80% kosakata dan istilah umum dalam bahasa Indonesia dan Malaysia adalah sama. Lalu diperkirakan juga sekitar 60-70% struktur tata bahasa Indonesia dan Malaysia sama, dan ini mencangkup kata benda, kata kerja, dan penyusunan kalimat. Dan yang terakhir, diperkirakan sekitar 50-60% istilah teknis dan formal yang serupa. Sebagai contoh, ada ungkapan air beriak tanda tak dalam. Padanan dalam bahasa Melayu, air yang keruh tanda tidak dalam.
Penesapan ungkapan ini menggambarkan bahwa orang yang banyak bicara atau bersikap sombong biasanya tidak memiliki kedalaman pemikiran atau pengetahuan. Sedangkan perbedaannya, dalam bahasa Melayu, ungkapan ini menggunakan istilah keruh yang memberikan konotasi bahwa air tidak bersih. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah riak lebih menekankan pada gerakan permukaan air. Sekian dari video kali ini. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir dan mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata atau ucapan yang tidak mengenakan. Serta kami berterima kasih kepada Bapak Hendrik Kremer selaku dosen pembimbing.